wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, rekan media yang kami hormati, Pers Konferensi Muhammadiyah tentang tuntunan ibadah Idul Adha dan Kurban akan segera kita mulai. Untuk itu kepada beliau, Bapak Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Agus Taufikur Rahman, spesialis saraf Magister Kesehatan, waktu kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rekan-rekan media dan para pemirsa dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam konferensi pers pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam rangka penjelasan tentang pedoman edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan seluruh rangkaian kegiatan Idul Adha pada tahun ini. Telah hadir di kantor pimpinan pusat Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Profesor Dr. Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Dr. Muhammad Agus Samsudin, Ketua MCCC sekaligus Ketua MPKO Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Ustadz Muhammad Miftah, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Tabligh. Rekan-rekan media dan seluruh pemirsa yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Muhammadiyah bersama dengan seluruh komponen bangsa bersungguh-sungguh berikhtiar dalam rangka mengatasi wabah atau pandemi COVID-19 ini. Dan kita tahu bahwa saat ini kondisi COVID-19 ini belum berakhir, atau dalam bahasa lain belum terkendali dengan baik. Oleh karena itu, pimpinan Pusat Muhammadiyah menganggap penting untuk memberikan panduan kepada warga Muhammadiyah khususnya dan seluruh umat Islam terkait dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan Idul Adha tahun ini. Oleh karena itu, kita mohonkan kepada Bapak Dr. Haji Agung Danarto untuk menyampaikan informasi resmi dari pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rekan-rekan media dan para persawan TV-mu serta sahabat sosial media dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan surat edaran dari pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berkaitan dengan tuntunan ibadah di puasa Arafah, Idul Adha dan Kurban. Edaran pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 06/EDR-1.E/2020 tentang tuntunan ibadah puasa Arafah, Idul Adha, Kurban dan protokol ibadah kurban pada masa pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan maklumat nomor 01 tahun 2020, pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan ini menyampaikan kembali hasil hisab Dzulhijjah 1441 Hijriah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriah jatuh pada hari Rabu Wage, tanggal 22 Juli 2020 Miladiyah. Kemudian hari Arafah atau 9 Dzulhijjah jatuh pada hari Kamis Pahing, tanggal 30 Juli 2020 Miladiyah. Idul Adha atau 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah
jatuh pada hari Jumat Pon, tanggal 31 Juli 2020 miladiah. Sehubungan dengan wabah COVID-19 yang masih terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia, pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan tuntunan ibadah puasa Arafah, Idul Adha, Kurban, dan protokol ibadah kurban pada masa pandemi COVID-19 sesuai fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah dan panduan protokol dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai berikut. A. Puasa Arafah. 1. Puasa Arafah, wukuf di Arafah, dan tanggal 9 Dzulhijjah adalah satu kesatuan, terjadinya pada hari yang sama. 2. Nabi SAW dan para sahabat sudah terbiasa berpuasa sunnah Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, meskipun tidak ada atau belum terlaksananya wukuf di Arafah oleh umat Islam pada waktu itu. Yang B. Sholat Idul Adha. 1. Sholat Idul Adha di lapangan sebaiknya ditiadakan atau tidak dilaksanakan. Yang kedua, sholat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga di daerah aman dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Saya ulangi yang poin ini, sholat Idul Adha bagi yang menghendaki dapat dilakukan di rumah masing-masing bersama anggota keluarga dengan cara yang sama seperti sholat Id di lapangan. Yang ketiga, bagi yang berada di daerah aman atau tidak terdampak, zona hijau, sholat Idul Adha dapat dilakukan di lapangan kecil atau tempat ruang terbuka di sekitar tempat tinggal dengan beberapa protokol yang harus diperhatikan. Yang C, ibadah kurban atau udhiyah. 1. Hukum ibadah kurban adalah sunnah muakkadah bagi muslim yang telah memiliki kemampuan untuk berkorban dengan tata cara sesuai tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang kedua, pandemi COVID-19 menimbulkan masalah sosial ekonomi dan meningkatnya jumlah kaum du'afa. Karena itu, sangat disarankan agar umat Islam yang mampu untuk lebih mengutamakan bersedekah berupa uang daripada menyembelih hewan kurban. Bagi mereka yang mampu membantu penanggulangan dampak ekonomi COVID-19 sekaligus mampu berkorban, maka dapat melakukan keduanya. Yang keempat, membantu du'afa maupun berkorban, keduanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun berdasarkan beberapa dalil, memberi sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk kemaslahatan adalah yang lebih diutamakan. Yang kelima, apabila ada yang berkorban, maka dapat dilakukan alternatif berikut ini dengan urutan skala prioritas. A. Korban sebaiknya dikonversi berupa dana dan disalurkan melalui laizismu untuk didistribusikan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar atau diolah menjadi kornet atau kemasan kaleng. B. Penyembelihan hewan korban dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH agar lebih sesuai syariat dan lebih higienis. Yang C. Jumlah hewan yang disembelih di luar RPH hendaknya dibatasi, tidak terlalu banyak, untuk menghindari kemubadziran dan distribusi yang merata. Disembelih oleh tenaga profesional, mengurangi kerumunan massa, dan memenuhi protokol kesehatan yang ketat sehingga dapat menjamin keamanan dan keselamatan bersama. D.
hewan kurban berupa kambing atau domba sebaiknya disembelih di rumah masing-masing oleh tenaga profesional, dan apabila mampu dapat disembelih sendiri oleh orang yang berkorban atau sahibul korban. Dan pembagian daging korban diantar oleh panitia ke rumah masing-masing penerima dengan tetap memenuhi protokol kesehatan. Tuntunan ibadah dan panduan protokol selengkapnya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari edaran ini. Edaran ini hendaknya dapat dilaksanakan dan menjadi panduan bagi umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya. Khusus bagi warga Muhammadiyah beserta seluruh institusi dan amal usaha yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dari pusat sampai ranting hendaknya memedomani tuntunan yang ditetapkan oleh persyarikatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan segera menjauhkan kita dari musibah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 3 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, 24 Juni 2020 Miladiyah. Ketua Umum Profesor Dr. Haidar Nasir MSI ditandatangani, Sekretaris Dr. Haji Agung Danarto MAG ditandatangani. Demikian surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah telah kami bacakan seutuhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan teman-teman media yang saya hormati, demikian tadi telah dibacakan surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah oleh Bapak Dr. Haji Agung Danarto MAG yang dinyatakan bahwa lampiran itu bagian dari yang tidak terpisahkan. Terdapat 16 lampiran, 14 halaman. Dari 16 halaman, 14 halaman dari Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, penjelasan terkait dalil-dalil yang berhubungan dengan surat edaran ini. Kemudian 2 halaman surat edaran ini, lampiran dari MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang protokol. Oleh karena itu, untuk mempertegas, kita mohonkan kepada Profesor Dr. Samsul Anwar untuk memberikan penjelasan terkait dengan dalil-dalil dan hal-hal yang penting untuk dijelaskan. Kepada Profesor Samsul Anwar kita persilahkan. Monggo, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, dan secara khusus pimpinan pusat Muhammadiyah, Ketua Bapak Haji Agus Taufikur Rahman, Bapak Agung Danarto Sekretaris, kemudian Ketua MPKU sekaligus Ketua MCCC Bapak Haji Muhammad Samsudin, Sekretaris Majelis Tabligh Ustadz Miftahul Haq, dan Sekretaris Majelis Tarjih Ustadz Muhammad Mas'udi. Tadi amar fatwanya sudah dijelaskan secara singkat. Saya akan menjelaskan beberapa argumen keagamaan dari amar fatwa tersebut.
Yang pertama sering ditanyakan dalam masyarakat, ini nampaknya tahun ini tidak ada jamaah haji. Indonesia sudah menyatakan tidak mengirim jamaah haji, sehingga tidak ada jamaah yang wukuf di Arafah. Paling tidak ramalannya begitu. Lalu menimbulkan pertanyaan di masyarakat, apakah karena tidak ada wukuf di Padang Arafah, lalu puasa Arafahnya bagaimana? Nah, ini. Jadi dalam fatwa Majelis Tarjih, dan tadi sudah dibacakan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yaitu puasa Arafah tetap dilaksanakan. Puasa Arafah itu adalah ibadah yang disunatkan, karena dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW ditanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru as-sanatal madiyah wal baqiyah rawahul jamaah illal Bukhari wa Tirmizi, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Lalu beliau menjawab, puasa hari Arafah itu hikmahnya adalah akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan ada di masa yang akan datang. Jadi itu hikmahnya. Nah, puasa Arafah itu dilaksanakan kapan? Yaitu pada hari jamaah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni 1 hari sebelum hari Idul Adha. Nah, kapan jatuhnya? Untuk tahun 1441 Hijriah ini insya Allah nanti akan jatuh pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Nah, jadi seandainya nanti tidak ada jamaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah, pada hari itu tetap dilaksanakan puasa sunat hari Arafah bagi yang ingin melaksanakannya, karena hukumnya adalah sunat. Mengapa begitu? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan haji pada tahun 10 Hijriah, beliau ternyata sudah melaksanakan puasa Arafah, walaupun pada saat itu belum ada jamaah haji kaum muslimin yang melaksanakan puasa Arafah. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi merupakan ibadah sunnah. Jadi Nabi meskipun tidak ada jamaah haji kaum muslimin yang melakukan wukuf di Arafah sebelum tahun 10 Zulhijjah, ternyata beliau dan para sahabatnya telah biasa melaksanakan puasa Arafah. Jadi puasa Arafah itu tidak tergantung kepada ada tidaknya jamaah haji yang sedang wukuf. Puasa Arafah itu dikaitkan dengan hari di mana semestinya jamaah haji melaksanakan wukuf. Jadi itu yang pertama, dalil-dalilnya sudah disebutkan di sini. Nanti bagi yang ingin memperhatikan bisa dibaca di internet, di web Muhammadiyah dan web Majelis Tarjih. Yang kedua, sholat Idul Adha. Pada dasarnya tuntunan yang dikeluarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah dan telah didiskusikan oleh Majelis Tarjih itu tidak berbeda dengan tuntunan sholat Idul Fitri, yaitu pada dasarnya sangat dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing dengan alasan bahwa keadaan persebaran COVID-19 belum menunjukkan grafik yang menurun secara signifikan. Walaupun kita sudah menamakan diri kita dalam keadaan new normal,
Tapi konsep new normal itu kan untuk mendukung kegiatan kita di bidang lain, yaitu ekonomi tidak boleh mandek, karena itu juga sangat penting. Nah, namun hal-hal yang dapat kita laksanakan di rumah, ya kita laksanakan di rumah, seperti ibadah. Kalau beli sayur apa itu nggak bisa di rumah nggak ada toko tempat jual sayur, kita harus beli di pasar, dan pasar kalau ditutup ya kita tidak bisa belanja di pasar. Dari mana kita mau beli sayur, beli ikan, beli beras dan sebagainya itu. Ya, jadi itu mengenai sholat Idul Adha. Jadi dianjurkan di rumah. Nah, tadi juga sudah dinyatakan bagi yang ingin melaksanakan di lapangan itu diperkenankan bagi daerah yang oleh pemerintah setempat dan pihak berwenang termasuk oleh MCCC sudah aman untuk dilakukan, silakan dilakukan, tapi dengan kelompok yang kecil. Jadi di sekitar kampung masing-masing. Nah, di sekitar RW, RT masing-masing. Nah, jadi tidak di lapangan kalau seperti di Jogja ini dibawa ke lapangan depan Istana Sultan umpamanya. Nah, itu bagaimana melaksanakan protokol kesehatan dengan orang yang begitu banyak. Saya tanya panitia di situ, salah seorang yang biasa, saya tidak bisa membayangkan bagaimana mengatur protokolnya seperti itu. Oleh karena itu kita menyarankan kalau dilaksanakan di lapangan ya di tempat yang kecil di lingkungan masing-masing sehingga mengurangi kerumunan. Kerumunan harus kita kurangi agar persebaran COVID-19 itu tidak merajalela. Karena kita tidak tahu. Orang yang menurut kita sehat-sehat saja nggak apa-apa, tapi kita nggak tahu dia dari mana. Mungkin dia pernah ke pasar, mungkin dia pernah ke tempat itu, ke tempat ini, kita tidak tahu. Apalagi karena adanya banyak terjadi sekarang ini orang tanpa gejala. Jadi untuk menghindarkan itu, kita ingin secepat-cepatnya keluar dari darurat pandemi COVID-19 ini. Nah, jadi oleh karena itu dituntunkan seperti juga Idul Fitri yang lalu, sholat di rumah atau di lapangan yang kecil di sekitar tempat masing-masing itu. Nah, itu mengenai pelaksanaan sholat Idul Adha itu. Nah, beberapa argumen yang kita kemukakan adalah antara lain firman Allah, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya jangan kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang berbuat baik. Termasuk berbuat baik itu adalah upaya sekeras-kerasnya untuk mencegah dan menghindarkan diri dari paparan COVID-19 ini. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan adalah kalau di rumah kami tidak bisa melaksanakan sholat Idul Adha, gimana caranya? Nah, di sini sudah kita berikan tuntunan, yaitu sholatnya dilaksanakan 2 rakaat tanpa azan, tanpa qomat, itu langsung sholat itu dengan khutbah sesudah sholat. Jadi beda dengan sholat Jumat, khutbahnya sebelum sholat. Khutbah Jumat itu sebelum sholat 2 kali, khutbah, duduk, terus diri lagi, khutbah 2 kali. Kalau ini hanya 1 kali di akhir sholat itu. Nah, khutbahnya ya bisa menyampaikan pesan apapun dengan mengutip ayat Quran, mengutip hadis, menyampaikan pesan secara singkat itu. Nah, jadi sholat dilakukan dengan 2 rakaat. Jadi di sini tuntunannya sudah kita berikan secara lebih lengkap itu.
Yang afdol membaca surat-surat yang relatif agak panjang seperti surat Al-A'la dan misalnya dan surat Al-Ghasyiyah, tapi bagi yang tidak hafal bisa membaca surat apapun. Di dalam Al-Qur'an dikatakan auzubillahi minasyaitonirrajim faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah ayat-ayat yang mudah kamu hafalkan dari Al-Qur'an tersebut. Jadi boleh baca qul huwallahu ahad, inna a'toina dan surat-surat yang kita hafalkan. Tapi kalau kita hafal surat-surat yang panjang seperti Al-A'la dan Al-Ghasyiyah itu akan lebih afdol. Itu mengenai sholat Idul Adha. Kemudian yang berikutnya mengenai ini Idul Adha besok itu jatuh bertepatan dengan hari Jumat. Nah, jadi bagaimana pelaksanaan dua hari raya bertemu pada satu hari yang sama, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kebetulan besok ini adalah Idul Adha yang bertemu dengan hari raya Jumat itu. Maka di dalam hadis-hadis Nabi dikatakan, ada banyak hadis. Salah satunya mungkin bisa saya kutip di sini. An Iyas bin Abi Ramlah Asy-Syamiyyi qala syahidtu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa huwa yas'alu Zaid bin Arqam qala hal syahidta ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idaini ijtama'a fi yaumin qala na'am qala fakaifa sana'a qala shallal ida thumma rakhasa fil jum'ati faqala man sya'a falyusalli. Rawahu Abu Daud wa sahahahu Al-Arnaud wal Albani, yang artinya dari Iyas bin Abi Armalah Asy-Syami, dia berkata, saya menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan bertanya kepada Zaid bin Arqam, katanya, hai Zaid, apa engkau pernah mengalami bersama Rasulullah dua hari raya bertemu pada satu hari? Dua hari raya itu hari Id, hari raya Id dan hari Jumat bertemu pada satu hari. Qala na'am, ia menjawab, ya pernah. Qala Muawiyah bertanya lagi, fa kaifa sana'a, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah? Maksudnya ketika bertemu dua hari raya pada satu hari yang sama itu. Qala Zaid bin Arqam menjawab, shallal ida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id. Thumma rakhasa, kemudian Rasulullah memberi rukhsah. Memberi rukhsah itu memberi keringanan, dispensasi. Maksudnya Rasulullah memberi dispensasi kepada jamaah untuk nanti tidak perlu lagi ikut sholat Jumat bersama Rasulullah. Nah, itu artinya summa rakhasa fil jum'ah. Kemudian Rasulullah memberi rukhsah. Nah, jadi boleh tidak ikut sholat Jumat. Nah, kalau tidak ikut sholat Jumat, lalu gimana? Sholat Jumatnya diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada keadaan darurat. Nah, kalau sekarang ada keadaan darurat, tentu hal tersebut lebih dianjurkan lagi. Faqala, beliau berkata, man sya'a falyusolli, tetapi siapa yang mau ikut sholat, silakan ikut sholat Jumat. Nah, itu dalam keadaan normal. Jadi pada hari Jumat itu ya panitia tetap menjalankan sholat Jumat, tetapi jamaah diberi rukhsah, diberi dispensasi untuk sholat zuhur. Itu terutama yang datang dari daerah yang jauh
jauh. Nah, kita ini ada alasan sekarang. Kita dalam darurat COVID-19, kita harus mengurangi frekuensi pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak. Ini keadaan daruratnya. Dalam rangka meretas dan memutus persebaran COVID-19. Oleh karena itu tidak usah sering-sering ketemu. Pagi sudah ngumpul, nanti tengah siang ngumpul lagi, nggak usah. Jadi sholat saja, sholat Jumatnya di rumah masing-masing. Nah, itu tuntunan yang pokok itu tadi berdasarkan beberapa hadis yang sudah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah masalah kurban atau udhiyah. Nah, kurban itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam istilah hukum syariah, sunnah muakkadah. Sunnah itu dianjurkan, muakkadah sangat ditekankan. Jadi sangat dianjurkan. Ibadah yang tidak wajib tapi sangat dianjurkan. Nah, jangan sampai orang yang mampu tidak berkurban, walaupun itu bukan wajib itu. Nah, lalu karena kita dalam keadaan COVID-19 ini, di mana kita harus juga memberi santunan kepada banyak warga masyarakat kita yang terdampak dan terpapar oleh COVID-19 ini, maka kita harus mempertimbangkan sejumlah nilai dan asas pelaksanaan agama Islam itu sendiri yang diajarkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Rasul. Nah, nilai Islam yang pertama yang dapat kita kaitkan di sini adalah nilai ta'awun, saling membantu. Nah, itu jadi yang ibu-ibu yang bolak-balik ya, mungkin di mana ini dijelaskannya itu ya. Nah, jadi itu dijelaskan pada halaman 14. Jadi halaman 14 itu dalam melaksanakan korban itu dalam masa COVID-19 ini yang harus kita perhatikan adalah nilai dasar Islam yang pertama adalah at-ta'awun, saling menolong. Di dalam Al-Quran dinyatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan di dalam takwa. Jadi ada unsur tolong menolong. Yang dikuatkan lagi di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirati wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang mukmin dari suatu atau dari salah satu kesulitan dunia, maka Allah nanti akan membebaskan dia dari salah satu kesulitan di hari akhirat. Jadi artinya pahalanya sangat besar membebaskan orang dalam kesulitan, termasuk kesulitan ekonomi. Dan barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesukaran, Allah akan memberi kemudahan kepada orang itu di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang selalu memberi pertolongan kepada saudaranya. Nah, jadi asas nilai dasar pertama dalam Islam itu kita hidup saling tolong menolong, termasuk menolong orang yang sedang mengalami kesulitan dalam masa-masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Ada lagi hadis yang menyatakan, misalnya an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu
ba'dhan. Rawahu al-Bukhari, yang artinya dari Abu Musa, dari Nabi SAW diriwayatkan bahwa beliau bersabda, orang-orang mukmin itu seperti sebuah bangunan. Satu bagian dari bangunan itu menyangga bagian yang lain. Ini artinya ada nilai dasar solidaritas sosial dalam Islam yang dikuatkan lagi oleh hadis Nabi, yaitu ini masih pada halaman 14, An-Nu'man bin Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Orang mukmin itu dalam berkasih-kasihan, di dalam saling mencintai, dan di dalam saling bersolidaritas seperti satu tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu mengalami sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh bagian tubuh yang lain. Inilah konsep masyarakat yang mengetengahkan nilai solidaritas sosial sebagaimana diajarkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi hadis yang juga penting. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul a'mali afdal? Amal apa yang paling afdal? Nabi menjawab, antudkhila ala akhikal muslim sururan. Engkau memberikan kegembiraan kepada saudaramu yang lain. Ada orang sulit, dibantu, itu sebuah kegembiraan. Diberi harapan, tapi bukan harapan yang palsu, harapan yang benar-benar diwujudkan. Itu amal yang paling afdal. Kemudian autak di anhu dainan, atau engkau membantu membayarkan hutangnya. Autut imuhu khubzan, atau engkau menyantuni dia dengan sepotong roti, artinya memberi kebutuhan sembako. Nah, jadi inilah nilai-nilai solidaritas yang diajarkan oleh agama Islam. Ini ada lagi hadis panjang yang intinya sama. Dalam hadis panjang ini ada tambahan tentang orang yang paling dicintai oleh Allah. Ayyunasi ahabbu ilallah. Manusia seperti apa yang lebih dicintai oleh Allah? Dijawab di sini adalah waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik sedicinta-cintai manusia oleh Allah, artinya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Nah, dari sini ada asas kemanfaatan yang diturunkan dari nilai solidaritas itu, ala ahammu muqaddamun minal muhim. Yang lebih penting didahulukan dari yang penting. Nah, atas dasar itulah dikeluarkan amar fatwa yang tadi telah dibacakan oleh Pak Agung, yaitu nomor 1, saya membacakannya terbalik sesuai dengan yang disampaikan. Orang yang mampu berkorban, ya sekitar 3 juta lebih ya, tapi dalam waktu yang sama sekaligus mampu memberi infak untuk membantu mereka yang ekonominya terdampak COVID-19. Laksanakan dua-duanya, itu akan lebih baik. Yang kedua, orang yang punya kemampuan dana pas-pasan. Ya, kalau korban 3 jutaan ya mampu sih, tapi kalau lebih dari itu nggak mampu. Nah, di sini Majelis Tarjih menuntunkan supaya diberi prioritas untuk membantu yang terdampak COVID-19 secara ekonomi itu tadi. Nah, jadi karena korban itu ya paling-paling 2 hari habis. Dibagikan daging, 2 hari habis. Yang dapat ya kaya miskin dapat semua satu kampung itu. Nah, sementara kalau diberikan dalam bentuk bantuan khusus untuk mereka yang miskin,
dan juga yang terdampak COVID-19 itu manfaatnya akan lebih besar. Jadi orang yang sudah berkecukupan ya nggak usah makan daging lah waktu itu. Kalau makan daging ya beli aja sendiri, kira-kira begitu. Dia kan mampu untuk beli sendiri. Jadi itu intinya. Kemudian tadi juga telah disebutkan penyembelihan korban harus mengikuti protokol kesehatan, utamanya dilakukan di rumah potong hewan. Kemudian membagikannya jangan dipanggil orang ke masjid, nanti berkerumun. Jadi panitia antar ke rumah Mas yang bersangkutan. Ya, jadi demikian saya kira penjelasan tambahan yang dapat saya berikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jadi sebagai pesan terakhir itu, mari kita terus berjuang melawan COVID-19 ini dengan cara mengurangi frekuensi pertemuan dan memenuhi protokol-protokol kesehatan di mana dan kapan kita terpaksa harus berkumpul. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Samsul. Hari ini Majelis Tarjih hadir Ketua Majelis Tarjih dan Sekretaris Majelis Tarjih Ustadz Masudi yang telah menjelaskan beberapa hal terkait dengan dalil-dalil yang kita pakai untuk dasar fatwa oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selanjutnya kita mohonkan kepada Ketua MCCC Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menjelaskan beberapa protokol yang telah disusun sehingga pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di musim COVID-19 ini bisa berjalan dengan baik dan tidak melupakan protokol untuk penanggulangan dan pencegahan wabah COVID-19 ini. Dipersilahkan kepada Bapak Muhammad Agus Samsudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. Agus Taufik, Sekretaris Mas Agung, kemudian Prof. Samsul dan Mas Miftah, serta teman-teman semuanya. Kalau ditanya lebih baik sholat Idul Adha-nya di mana ya? Nah, jawabannya yang pertama ya tentu saja kalau bisa di rumah. Kenapa? Karena kondisinya masih belum aman. Itu yang pertama. Tetapi tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak dan Ibu semuanya yang ingin sekali untuk sholat Idul Adha, maka tetap harus mengikuti protokol. Nah, diantaranya adalah mengikuti protokol yang kemarin sudah disampaikan seperti sholat sholat Jumat ya, dan sholat Idul Fitri, yaitu ya mesti pendek, ya, harus mengikuti protokol. Kemudian yang kedua adalah mengikuti petunjuk dari Majelis Tarjih soal tata caranya, dan seandainya memang tetap akan dilakukan sholat Idul Adha, maka benar-benar diminta untuk di tempat yang jumlahnya tidak banyak. Kalau biasanya pemerintah menerapkan maksimum 30 ya, kalau memang sekali lagi daerahnya di zona hijau. Tetapi tetap kami menyarankan, karena kondisi sekarang ini masih penuh dengan ketidakpastian, sebaiknya Bapak dan Ibu tetap sholat Idul Adha di rumah. Dan juga takbir, dan mohon tidak mudik juga. Takbir dilaksanakan di rumah, dan buat Bapak dan Ibu semuanya usahakan tetap tinggal di rumah dan tidak mudik kemana-mana. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau korban sebaiknya gimana? Apakah harus berkorban atau tidak? Pilihan pertama diserahkan ke orang lain, ke lazismu. Pilihan kedua, seandainya betul-betul harus melakukan kurban dan di tempat, maka yang pertama yang harus disadari, dimanapun Anda menyelenggarakan penyembelihan, maka harus ada pembatasan.
Artinya apa? Kalau biasanya di dalam suatu tempat itu dapat misalnya 10 sapi dan 25 kambing, maka kita menyarankan ada pembatasan. Yang manajeble bisa berkumpul, Pak, bisa dilaksanakan dalam waktu 3 jam itu berapa? Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Prof. Samsul, mengurangi kerumunan. Jadi waktunya sependek mungkin dan sepadat mungkin, itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana penyerahan hewan sembelihan. Jadi tetap Bapak dan Ibu, kepada para takmir kami mohon untuk membuat panitia yang betul-betul mengikuti protokol seperti biasa, physical distancing, menjaga jarak. Kemudian yang kedua adalah memakai masker, ya, dan kemudian disiapkan alat cuci tangan dan hand sanitizer. Sekali lagi, concern utamanya adalah jumlah kerumunan yang sedikit, kemudian yang kedua waktu, durasi pelaksanaan itu sependek mungkin. Ini menurut kami yang seandainya memang harus dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Pilihan yang lain adalah tentu saja ke RPH, tetapi kami juga sadar RPH juga pasti akan penuh, ya, pasti pertanyaannya akan seperti itu. Nah, sisanya adalah yang paling penting persiapan alat APD, ya, kaos tangan misalnya, ya, hand sanitizer-nya mesti disiapin, sabunnya mesti cukup, masker dan face shield, supaya benar-benar dipersiapkan seandainya Bapak dan Ibu ingin melakukan penyembelihan hewan kurban. Yang terakhir adalah dari sisi pembagian. Kita menyarankan sekali lagi disampaikan kepada yang berhak, tidak dengan mengumpulkan massa. Ini penting sekali. Bapak dan Ibu, protokol ini menjadi satu catatan penting yang harus betul-betul ditaati oleh kita semuanya. Karena sekali lagi kami tidak ingin sholat Idul Adha dan juga proses penyembelihan hewan kurban itu menjadi klaster penyebaran COVID-19. Saya kira itu yang paling kritikal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha seperti yang disarankan sebaiknya di rumah. Kemudian untuk hewan kurban dan sebagainya, satu pilihannya saya ulangi, bisa diserahkan ke lazismo, bisa dibentuk dalam sedekah, ya, tanpa mengurangi makna dan juga maksud dari pelaksanaan kurban kali ini. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu, sisanya semuanya sudah ada di sini sehingga bisa dibaca dan dipahami secara lebih jelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Samsudin, Ketua MCCC, yang telah menjelaskan berbagai protokol. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan persyarikatan yang ikut menyimak konferensi pers siang hari ini. Tugas kita adalah bagaimana mengimplementasikan surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Ibadah kita tentunya selalu kita usahakan seperti yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Apalagi ini terkait dengan Idul Adha, kita selalu merujuk kepada dalil-dalil yang rajih yang sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Oleh karena itu kita di seluruh level pimpinan Muhammadiyah, dari ranting, cabang, daerah, wilayah, dan tentunya di pimpinan pusat sendiri harus bertanggung jawab untuk mengimplementasikan surat edaran ini. Nah, untuk itu kepada Majelis Tabligh yang mengawal Muballigh Muhammadiyah dan masjid-masjid di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah, kami persilahkan untuk memberikan penegasan kepada Ustadz Miftahul Khalq, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agus Taufikur Rahman, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bapak Dr. Agung Danarto, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Samsul Anwar, Ketua MCCC PP Muhammadiyah sekaligus Ketua MPKU Bapak Muhammad Agus Samsudin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada para mubaligh dan jamaah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Saya kira apa yang sudah menjadi edaran pimpinan pusat Muhammadiyah ini adalah pedoman bagi kita semua untuk menjalankan kegiatan ibadah, khususnya ibadah sholat Id dan penyembelihan hewan kurban. Penting bagi kita untuk memperhatikan setiap apa yang ditulis dan apa yang disampaikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah di dalam surat edaran ini. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh mubaligh untuk betul-betul bisa memahamkan atau memberikan pemahaman kepada para jamaah khususnya warga Muhammadiyah terkait surat edaran ini. Penting bagi para mubaligh untuk membaca secara detail apa yang sudah menjadi edaran ini dari halaman pertama sampai halaman terakhir, dan tadi sudah ditegaskan oleh Bapak Agung Danarto bahwa surat edaran ini satu kesatuan dengan lampiran yang mengikutinya. Oleh karena itu penting bagi para mubaligh untuk membaca lampiran-lampiran itu dan selanjutnya lampiran itu disampaikan kepada para jamaah, sehingga jamaah betul-betul bisa memahami apa yang menjadi apa yang menjadi pemahaman dan fatwa dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian yang kedua terkait dengan pelaksanaan sholat Id, karena ada kemungkinan untuk penyelenggaraan dalam skala yang lebih kecil, saya kira penting bagi pimpinan Majelis Tabligh untuk bekerjasama dengan panitia Hari Besar Islam untuk mendata kira-kira tempat-tempat mana yang menyelenggarakan kegiatan sholat Id secara kelompok kecil itu, dan kemudian bisa memenuhi mubaligh atau mungkin khotib-khotib untuk kegiatan sholat Id tersebut. Untuk membantu juga bagi para jamaah yang memilih sholat di rumah, kepada para mubaligh Muhammadiyah saya kira atau Majelis Tabligh di seluruh tingkatan persyarikatan bisa juga untuk menyediakan mungkin naskah khutbah singkat yang bisa jadi pedoman untuk para imam, para khotib yang menyelenggarakan kegiatan sholat Id di rumah masing-masing. Dan yang terakhir barangkali menjadi penting bagi kita untuk terus bekerja sama dan bersatu padu untuk bagaimana melaksanakan secara sungguh-sungguh apa yang telah menjadi putusan dan edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah ini. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, demikian tadi seluruh rangkaian penjelasan dari surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah terkait Idul Adha pada tahun ini. Nanti setelah kita tutup, kami persilahkan Mas Budi untuk memandu dialog dengan teman-teman media yang perlu penjelasan pada siang hari ini. Tapi sekali lagi, pimpinan pusat Muhammadiyah mengaturkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dimanapun berada, seluruh lapisan jajaran Persyarikatan Muhammadiyah, seluruh amal usaha Muhammadiyah yang telah menyimak konferensi pers pada siang hari ini, dan tugas kita adalah bagaimana mengimplementasikan surat edaran pimpinan pusat Muhammadiyah ini sebaik-baiknya. Kepada teman-teman pers kita aturkan terima kasih, bukan hanya pada kegiatan siang hari ini, tetapi atas kerjasama kita selama ini, terlebih
dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka ikhtiar bersama-sama menanggulangi wabah COVID-19 ini. Sekali lagi kepada teman-teman media kita aturkan terima kasih. Akhirnya mari kita akhiri seluruh rangkaian konferensi pers ini dan selanjutnya nanti akan dilakukan dialog dipimpin oleh Mas Budi. Terima kasih kepada Bapak-bapak dari pimpinan pusat, dari Majelis Tarjih, dari MCCC, dari Majelis Tabligh. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.